Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini di sini ada kendaraan engkel ya, FE71. Dia engkel. Di sini kilometernya 120. Kayaknya kali tadi itu 120.000 kilometer. Dan dengan keluhan remnya bunyi. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, kita bongkar ini rem depan, rem belakang, kita lakukan pembongkaran semua untuk melakukan pengecekan kampasnya apakah habis atau tidak. Dan ternyata memang untuk kampas depannya untuk kendaraan engkel sudah mulai tipis ini ya, jadi udah kita lihat sudah mulai tipis. Untuk kilometer 100.000 ya sudah waktunya ganti daripada nanti habis di jalan. Terus untuk kipnya untuk yang depan belum rembes, tapi nanti kita ganti aja sekalian untuk karet-karetnya. Takutnya nanti kalau mobil sudah operasional lagi, pasti untuk melakukan servis rem itu agak lama. Nanti pasti akan nunggu slow lagi. Dan untuk yang kip belakang kondisinya seperti ini, dia udah bocor semua. Untuk kip-kipnya kita lihat kondisinya, piston master rem bawahnya bocor semua ya, itu bocor. Kipnya seperti ini. Untuk lakernya kebetulan masih bagus semua, karena memang sebelumnya sudah pernah dilakukan pengecekan itu waktu kilometer 60.000 kayaknya, itu sudah dilakukan pengecekan rem juga. Dan di sini memang untuk kendaraan yang operasionalnya sering jalan seperti itu harus dilakukan rutin pengecekan remnya, karena memang kondisinya yang sudah mulai tipis. Dan ini nanti si perusahaan ini minta dibuatkan estimasi. Coba nanti kita buatkan estimasi untuk penggantian kampas rem dan juga kip-kipnya, paselin-paselinnya juga ya. Kita lihat di sebelah kanan, kalau kita melihat untuk paselinnya memang sudah mencair semua, sama ya, bocor. Untuk yang sebelah kanannya dia bocor semua. Ini juga untuk kampasnya masih tebal, kemungkinan ya mungkin saya estimasi penggantian satu set aja sih kayaknya, karena untuk yang kampas belakangnya masih tebal, tapi yang kampas depannya udah pada tipis, sudah tipis sekali. Ini untuk lakernya kebetulan masih bagus semua. Lah, yang mau ditanyakan, kira-kira untuk standar pengecekan kampas rem itu setiap berapa ribu sih yang bagus, kan seperti itu ya. Jadi bagaimana cara merawatnya agar rem pada mobil ini itu tidak sampai kehabisan kampas. Oke, yang pertama untuk pengecekan kampas rem ini biasanya dilakukan penyetelan terlebih dahulu dan pembersihan dengan cara disemprot menggunakan angin itu setiap 5.000 km atau setiap ngetap oli. Setiap 5.000 km kita lakukan penyetelan dan juga pembersihan dengan cara disemprot menggunakan angin bertekanan ya pada lubang backing lightnya. Di belakang lubang sini itu ada untuk penyetelan dan juga pembersihan. Untuk paselin atau grease untuk pelumasan pada asnya atau bearingnya roda itu setiap 30.000 km sekali. Jadi untuk setiap 30.000 km sekali harus dilakukan pembersihan ya. Jadi pembongkaran, penggantian paselin, dan juga pengecekan kalau ada bocor-bocor seperti tadi yang bagian belakang.
itu setiap 30.000. Jadi untuk perawatan mobil ini ya, kalau untuk remnya kayaknya kurang bagus karena dia 60.000, terus 60.000 sekali dia baru melakukan pengecekan, jadi bocor pun tidak tahu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk melakukan pembleedingan atau pembuangan minyak rem yang sudah mulai kotor pada setiap silindernya itu ya, setiap 20.000 km itu diharapkan pemilik atau driver mengganti minyak rem atau membleeding dengan minyak rem yang baru agar kip-kipnya itu lebih awet. Seperti itu. Atau setiap 30.000 tadi sekalian ganti kipnya dan juga pembuangan minyak remnya. Itu lebih bagus. Jadi untuk kendaraan Canter, sistem remnya itu tadi cara perawatannya ya. Untuk para driver dan juga pemilik kendaraan perlu diperhatikan karena sistem rem ini sangat berbahaya jika tidak maksimal atau bekerjanya kurang maksimal, karena memang berhubungan dengan keselamatan di jalan ya, saat pengereman, apalagi saat muatan berat. Contohnya kalau box seperti ini, dia muatannya berat sekali. Biasanya itu entah minuman atau apa, itu berat dan itu harus dilakukan secara maksimal untuk cara perawatan sistem remnya. Takutnya kalau ambles atau ambrol di jalan lakernya, yang susah ya malah banyak ruginya, entah dari waktu pengiriman atau waktu operasional ataupun saat bekerja di jalan kan susah ya kalau tidak dilakukan pengecekan secara berkala. Itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada para pemilik kendaraan, khususnya untuk kendaraan Canter. Dan materi ini tidak hanya untuk pemilik kendaraan Canter ya, bisa dilakukan atau diterapkan kepada kendaraan yang lain juga. Seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan tentang seputar kendaraan Canter ataupun kendaraan yang lain, bisa menghubungi saya ataupun bisa lewat komen. Nanti jika ada waktu kita buatkan videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bekerja.